Okay, hello everybody. Good afternoon. Nice to meet you. So now we will continue our study about English material. Let me give you information about what we will discuss today. So we will discuss about what kind of test in the in the in the English test. So now we will give you information about what we will discuss today. So this is about advertisement text. So actually we will find this test, this question in front of the paper of the test. Jadi biasanya kita akan menemukan tes atau pertanyaan advertisement itu di awal sendiri. Kalau nggak nomor 1, 2, sampai nomor 3 atau sampai nomor 5. Jadi agak banyak untuk soal materi ini. Baik, untuk kelas 9 sendiri biasanya memang soal-soalnya tentang text reading. Salah satunya adalah teks tentang advertisement atau iklan. Biasanya banyak sekali tes-tes tentang ini. Maka dari itu kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan atau menjawab soal-soal test reading yang berkaitan dengan advertisement atau iklan. Baik, ini ada contoh soalnya, kita perbesar. For example like that. So there are a flyer atau pamphlet ya. Jadi di sini ada sebuah iklan di mana ada informasi yang sudah tertera. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini langsung saja kita akan membaca soalnya. What is advertised in the flyer? Jadi kita kalau pertanyaannya berupa WH question yaitu what, maka ini menanyakan tentang isi atau tentang apa dari flyer atau pamflet di atas atau pengumuman not pengumuman. It is about advertisement. Jadi iklan di atas itu menginformasikan tentang apa, seperti itu. Jadi di situ ada pemilihannya. Yang pertama adalah new supermarket. Kemudian ada a series of anniversary events, kemudian summer sale, dan weekend surprise. Jadi setidaknya kita harus tahu pilihan jawabannya terlebih dahulu atau kita artikan. Yang pertama a new supermarket. New supermarket adalah supermarket yang baru. Kemudian a series of anniversary event yaitu kegiatan what is it like peringatan kegiatan peringatan tiap tahunnya seperti itu ya. Kemudian ada summer sale atau jualan di musim atau diskon di musim panas. Kemudian weekend surprise atau surprise di akhir pekan. Baik, kita cari dulu untuk informasinya karena di situ sudah ada jawabannya, new supermarket, a series of anniversary dan extra. Maka dari itu kita harus membaca terlebih dahulu tentang apakah informasi atau yang diiklankan di teks di atas. Misalnya super sale to mark Crossroads Supermarkets 10th anniversary in the whole month of July. Di sini ada series of anniversary events, tapi tidak ada spesifiknya karena di sini lebih ke anniversary in the whole month of July. Jadi harus ada Woolman of July-nya. Kalau a series anniversary itu event itu masih umum, jadi bukan jawabannya. Kemudian kita lanjut, come and visit us this July to celebrate our 10th anniversary and enjoy a lot of surprise. Baik, di sini yang berkaitan adalah misalnya a new supermarket, tapi di sini tidak ada informasi tentang supermarket yang baru, hanya menjelaskan super sale to mark Crossroads Supermarket 10th anniversary. Jadi harusnya supermarket 10th anniversary in the whole month of July. Kemudian karena A dan B bukan jawabannya, maka kita cari untuk yang C, summer sale. Summer sale, there are no information on the text advertisement above, jadi nggak ada informasinya. Kemudian kita cari untuk yang weekend surprise. Weekend surprise otomatis di paragraf atau informasinya di atas sudah jelas sekali, yaitu daily life music, kemudian weekend surprise. Nah,
Kalau dari informasinya, ini adalah weekend surprise karena dari jawaban yang ketiga ini tidak ada yang benar. A new supermarket, a series of anniversary event, dan summer sale itu tidak ada informasi di atas. Harusnya kalau misalnya jawabannya a new supermarket ada informasi bahwa itu adalah supermarket yang baru. Kemudian kalau a series of anniversary event, di sini harusnya bukan anniversary, a series of anniversary event, tapi adalah celebrate 10th anniversary and surprise. Nah, di sini ada surprise-nya, maka bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah weekend surprise. Baik. Untuk memahami lebih dalam tentang pembahasan teks advertisement, kita akan membahas tentang detailnya. Baik. Now, about advertisement text. Oke, advertisement text discussion. Jadi yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian advertisement. Jadi advertisement dalam bahasa artinya adalah periklanan atau sebuah teks yang memiliki tujuan untuk mengumumkan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita memiliki produk atau sesuatu yang ingin kita perkenalkan, ingin kita jual, maka yang pertama adalah kita bisa melalui advertisement atau periklanan. Karena dengan periklanan ini kita akan lebih mudah untuk menjual. Karena isi dari teks periklanan itu adalah informasi detail dan singkat tentang sebuah produk agar produk itu bisa diketahui oleh orang banyak dan menarik orang banyak untuk membelinya. Baik, itu adalah pengertian secara singkatnya. Kemudian tujuan advertisement atau the purpose of advertisement adalah untuk mengajak pendengar atau pembaca membeli atau menggunakan barang jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua untuk mengumumkan. Kemudian yang ketiga menyadarkan komunikan atau seorang yang baca dan memberikan informasi mengenai suatu produk tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis advertisement atau periklanan. Yang pertama adalah iklan cetak. Itu biasanya ada di koran ya. Kemudian ada iklan advertorial. Advertorial itu biasanya berupa narasi atau sebuah tidak secara langsung mengiklankan sesuatu, tapi biasanya ditulis di dalam sebuah narasi atau sebuah cerita atau sesuatu di dalam berita di dalam koran atau yang lain. Kemudian ada iklan display yang biasanya difokuskan pada ada gambarnya begitu ya. Jadi gambar, kemudian ada informasi tentang produk-produknya. Kemudian yang terakhir adalah iklan elektronik yang biasanya ditayangkan di dalam televisi, kemudian radio. Kalau sekarang ada internet atau namanya sosial media, bisa Facebook dan yang lain. Baik, itu adalah jenis-jenis advertisement. Kemudian ciri-ciri bahasa advertisement. Yang pertama adalah pilihan kata yang digunakan itu menonjolkan informasi yang dipentingkan. Jadi hanya informasi yang penting yang ditaruh atau yang dipakai di dalam advertisement. Kemudian pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran, jadi langsung. Kemudian tidak basa-basi gitu ya. Kemudian pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang terakhir adalah pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Jadi sifatnya adalah mengajak kepada pembaca atau pendengar. Baik, kita lanjut pada structure. Generic structure advertisement adalah yang pertama purpose, kemudian atau tujuan. Apa itu tujuan dari penulis untuk menulis teks iklan? Jadi tujuan dari menulis teks iklan itu apa? Misalnya memperkenalkan produk baru dari Panasonic atau yang lain. Kemudian name of product, nama produknya itu harus tertera. Jadi ada misalnya namanya apa gitu ya. Kemudian ada user atau pengguna yang membutuhkan produk tersebut. Jadi intinya hanya ada 3 dulu. Yang pertama adalah purpose atau tujuan dari menulis iklan tersebut, kemudian name of product atau yang dikenal produk yang dikenalkan, kemudian user atau sasaran dari sasaran dari iklan tersebut. Jadi iklan itu ditujukan untuk siapa. Baik, itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas soal-soalnya. Jadi biasanya kalau soal tentang iklan ini yang pertama tadi misalnya
tentang what is advertised in the flyer, bisa bermacam-macam misalnya. Jadi intinya what is the advertisement tell about, atau what is the purpose of the advertisement. Jadi soal tentang itu. Yang kemudian yang kedua adalah misalnya produk apa yang diiklankan, seperti itu. Misal apa lagi ya, misalnya tentang harinya, kemudian jadi detail informasi tentang advertisement tersebut. Atau misalnya dari what is it like, misalnya kontaknya atau yang bisa dihubungi misalnya. Kemudian yang ditawarkan itu apa saja, misalnya kalau di sini ada up to 50% discount, kemudian free food sample, trivia contest and extra. Jadi nanti untuk pembahasan soalnya akan lebih kompleks, jadi kita akan lebih paham ketika kita nanti sudah masuk ke dalam soalnya. Baik, begitu saja untuk penjelasannya. Thank you everybody for your attention and see you next time.